Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau Tuhan selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan lukai hati. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 36. Demikian sabda Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya masih remaja, saya pernah memelihara seekor kelinci yang cukup besar. Kelinci tersebut mempunyai nafsu makan yang tinggi. Pernah suatu ketika, teman-teman saya sambil bercanda berkata kepada saya di depan kelinci tersebut supaya saya memotongnya untuk dijadikan sate. Mereka berkata seperti itu berulang-ulang. Saat itu pun nafsu makan kelinci itu hilang. Makanan yang saya berikan tidak disentuhnya. Beberapa hari kemudian, baru kelinci tersebut makan dengan lahapnya. Ternyata, walau hanya seekor binatang, ia memahami apa yang dikatakan manusia. Saudara yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari, terkadang tanpa disadari, perkataan kita pun sering membuat orang lain terluka. Walaupun mungkin kita hanya berkata-kata sambil bercanda. Namun tidak semua orang bisa diajak untuk bercanda. Ada orang yang selalu menganggap setiap perkataan kita itu sesuatu yang serius. Tetapi ada orang yang justru sebaliknya, menganggap perkataan kita hanya sebagai candaan saja. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa setiap perkataan sia-sia yang keluar dari mulut kita kelak harus dipertanggungjawabkannya di hadapannya. Karena itu sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk berbeda dari anak-anak dunia. Anak-anak dunia selalu menajiskan bibirnya dengan gosip, kata-kata kotor, hujatan, kutuk, dan sumpah serapah. Tetapi anak-anak Tuhan punya tugas untuk berdoa, berkata-kata yang memberi motivasi, dan memberkati dengan mulutnya. Saudara yang terkasih, marilah kita menjadi perpanjangan mulut Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan tentang kebenaran akan firman-Nya, sehingga kita tetap dapat menjaga kekudusan perkataan kita di tengah-tengah dunia yang najis bibir. Saudara yang terkasih, mari kita berusaha mengendalikan diri melalui ucapan kita, agar setiap kata yang keluar dari mulut kita memberkati orang lain. Karena itu, mari kita bangun karakter untuk mengendalikan diri, yaitu mengendalikan diri dari setiap ucapan kita, agar kata-kata kita dapat membangun dan memberkati orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, berjaga-jagalah senantiasa di pintu bibir kami, agar tidak ada perkataan kami yang menjatuhkan seseorang dan mematikan semangat hidup mereka. Urapilah setiap perkataan yang keluar dari mulut kami,
agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa yang baik, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.